semuanya, selamat datang di podcast kita kali ini. Sebelumnya, perkenalkan dulu saya Alvino sebagai host 1. Dan saya Michael sebagai host kedua. Nah, pada kesempatan kali ini kita bakal ngobrolin topik yang menarik banget nih, Kira-kira apa tuh Michael? tentang senioritas. Nah, sebelumnya, Alvin, kamu tahu nggak senioritas itu apa? Apa ya senioritas? Kamu tahu nggak? Jelas nggak? Ya, Karena kita berdua nggak tahu, mari kita langsung saja sambut narasumber kita, Cemon dan Ceta. Tepuk tangan teman-teman. tepuk tangan. Ya, selamat datang. Halo, halo. Halo. Oh, oke. Ya udah. Sikat. Gimana? Habis dari mana aja nih? Habis Basa-basinya nggak usah kayak orang mau ngedit PDKT gitu ngedit dong. podcast aja sih. Oh ya. Iya, Ya udah Michael sikat. Jadi seperti yang kita bilang tadi itu, topik kita kali ini adalah tentang senioritas. Nah, senioritas ini kan sering sekali terjadi di lingkungan sekolah maupun perguruan tinggi. Betul banget. Dan kadang senioritas ini malah bisa menimbulkan masalah loh. Nah, ini tuh malah bisa jadi pemicu tindak kekerasan. Nah, Betul. makanya kita perlu bahas ini kan. Karena tuh tau gak sih, budaya perdamaian dan anti kekerasan tuh kita harus mulai dari hal-hal yang Kecil. pintar. Jelas. Salah satunya bagaimana kita memandang dan memerlukan satu sama lain. Memperlakukan maksudnya. Satu sama lain tanpa memandang status kita yang Berbeda. pintar gila. Bener Lulus banget. SD ini kayaknya. Nice, kita langsung aja ngobrol sama narasumber kita. Oke, menurut kalian nih, senioritas itu kayak apa sih? Senioritas itu apa? Dan sebenarnya di zaman sekarang ini apakah ada kesalahpahaman konsep senioritas gitu? Terutama di lingkungan sekolah. Coba Mas Ceta dulu deh. Oke. Menurutku senioritas tuh ada dua perspektif ya. Nah, yang pertama tuh ada yang negatif. Yang negatif tuh kayak senioritas di kampus misalnya, atau di SMA pun ada biasanya. Kayak tindak kekerasan pada, kalau di kuliah itu ospek ya. Ya, Pada ospek ospek bisa. itu pada kekerasan. Kayak malah nggak menimbulkan kesan positifnya gitu. Kalau positifnya ya seharusnya dia bisa membimbing adik-adiknya, terus memberi motivasi ya, seperti itulah. Ya, sebenarnya menurutku juga sama sih, lebih ke kalau misalnya senioritas yang negatif tuh lebih ke senior yang menindas juniornya, kayak misal direndahin terus disuruh-suruh dan sebagainya. Nah, itu tuh masuk ke negatif, apalagi sampai dibully. Nah, sedangkan kalau yang senioritas positif tadi seperti yang dibilang Mas Ceta ya, itu lebih kayak senioritas yang seharusnya berpengalaman dan mempunyai intelektual yang lebih tinggi, itu harusnya bisa ngajarin hal tersebut ke juniornya. Oke, nah sebenarnya aku mau tanya nih, kalian selama di SMA ini kan kalian udah tergabung di suatu organisasi nih. Benar-benar. Kalian pernah nggak ngalamin senioritas itu? Kalau dari aku sejauh ini belum sih. Soalnya kakak-kakak kita tuh emang baik-baik banget. Bener tuh guys, dengerin. Jadi untuk Nggak ada kalian yang yang kayak menindas tuh nggak ada. nah, jadi kalau ada kalian denger kakak kelas kita menindas tuh hoax ya Wah, guys, hoax, hoax hoax. banget ya. Nggak Jangan pernah, nggak dipercaya pernah. guys. Kalian Nah. pasti udah dibagi sesuai jobnya masing-masing sih. Nah, Yes. nah itu kan kalau di organisasi sekolah nih. Kalau di kepanitiaan yang kalian berdua sekarang tergabung di sebagai panitia Anantara dan Simponi nih, Oke. pernah nggak? Kalau di aku sendiri sebagai panitia simponi ya, itu kakak-kakak kelas sesama konseptor itu malah baik-baik gitu, nggak ada yang Oh. menindas kayak kamu tuh harus gini dituntut untuk gini-gini tuh enggak. Mereka malah ngajarin ke kita. Jadi kita bakalan dibimbing dengan sangat baik dan hati-hati agar kita tuh tidak salah, dan untuk bekal untuk kedepannya saat mereka sudah naik ke jenjang yang lebih tinggi dan kita menjadi koor, istilahnya Gila. begitu. Ini peres nggak? Enggak. Dengerin ya. Jadi untuk Mas Gusti, mantap. Mas Gusti, Mas Prawiro dan apa? Mbak Nuevi. Mbak Nuevi. Ya, mantap. Nah, kalau dari Anantara gimana? Sama sih kayak kita, Mas Moses, Mbak Morin itu Yes. juga baik-baik. Mereka tuh kayak ngertiin gitu. Soalnya kan aku nggak boleh pulang sampai malam banget kan. Nah, mereka ngertiin itu dan mentoleransi hal tersebut sih.
menurut kalian nih, kalau perbuatan yang kayak gitu tuh atau senioritas itu tuh sebenarnya penting nggak sih? Atau ada manfaatnya nggak sih? Itu tuh. Tergantung senioritasnya yang kayak gimana dulu. Nah, dari yang kalian ini dulu aja deh, kalian rasain dulu, kalian pengalaman dari yang kepanitiaan itu sendiri. Nah, kalau dari pengalamanku tadi kan aku bilang nggak ada senioritas yang negatif ya, adanya yang positif. Nah, Ya. tentu itu berguna banget membimbing kita kan untuk kedepannya biar kita tuh nggak salah jalan dan ada bekal buat kedepannya. Betul. Kalau dari Mas Ceta? Oke. Kalau aku sama sih. Senioritas yang baik tuh bisa membuat kita tuh pas kerjasama itu lebih enak, lebih enjoy, nggak ada rasa kayak nggak enakan gitu. Jadi lebih enak aja sih kalau buat Lebih kerjasama. akrab. Lebih akrab. Benar-benar. Ada senioritas yang bernampaknya baik. Tadi ada yang buruk juga dong. Iya. Nah, kalau dari kalian sendiri itu apakah tahu atau ada gitu caranya biar ini tuh nggak terjadi, biar bisa dihindari gitu? Lebih yang negatif. Ya, ya biar kita dapat positifnya aja lah. Ya, gitu loh. Berarti cara menghindari yang negatif. Iya menghindari. benar. Sebenarnya kalau cara menghindari itu kan tergantung ke senior kita kelasnya ya. aja sih. Senior kita Iya. memperlakukan ke kita seperti apa. Cuman kita bisa berbuatnya itu sesuai dengan porsi kita agar mereka tuh nggak semena-mena dengan kita gitu loh. Jadi kita tetap sopan, jaga sikap dan ya kita tuh membantu. Oh, Jadi ya, kita sesuai job kita masing-masing. Kalau misalnya kita nggak membantu juga mereka pasti kesel dong. Dan mereka malah nanti bisa menindas kita, nyuruh-nyuruh yang kamu tuh nggak ngapa-ngapain, kamu ngerjain ini gitu kan malah jadi senioritas yang buruk. Mungkin kalau udah parah banget ya udah kekerasan banget bisa Nah, melapor ke yang di atas, maksudnya yang kayak lebih atasnya senior gitu, Oke, kayak oke. misalnya guru atau ya pembimbingnya. ya kesiswaan juga bisa. Iya kan tadi sebenarnya tuh sikap ini tuh dimulai dari mana sih? Apakah ini tuh turun temurun atau gimana gitu? Kok bisa ada senioritas ini? Sebenarnya itu bisa turun temurun sih, kayak ke kelas kita yang dulunya perlakukan kayak ditindas oleh kakak kelasnya dia, jadi dia tuh merasa kayak dulu aku diginiin, jadi kayak adik kelasku ya harus kayak gini gitu. Harus kerasain gitu. Iya. Cuma juga ada tipe kakak kelas yang digituin kayak yang disebutin Mas Ceta tadi, ditindas, tapi dia nggak mau balas dendam ke adik kelasnya, dia malah memperbaiki sikap yang ditanamin kakak kelasnya dia untuk berarti aku jangan kayak gini ke adik kelasku, aku harus ngajarin yang baik, dan itu malah bisa membuat senioritas yang dampak positif. Iya. Senior baik ya. Itu yang Iya. perlu ditiru ya. Respect. Dengerin dah untuk kakak Iya, kelas-kelas. iya, iya. Kalah kakak kelas-kelas. Serah dah. Ya intinya aja nih, intinya senior itu berarti nggak selalu benar gitu ya kan, dan junior juga nggak mesti selalu salah gitu. Kita ini punya cara masing-masing dalam menghadapi tantangan sendiri. Dengan memahami perjuangan senior justru malah bisa berdampak baik bagi kita gitu kan, kita bisa belajar gitu, kita lebih menghargai proses mereka. Ya juga kan senioritas bukan hanya sekedar soal usia kan, tapi juga tentang pengalaman dan kontribusi juga. Nah, maka dari itu mari kita terus berkarya dan berbagi ilmu guys, agar manfaatnya tuh bisa dirasakan oleh banyak orang, terlebih untuk kita yang kelas 10 ini. Iya. Kan besok kita udah mau naik kelas nih, biar besok tuh apa yang kita rasakan sekarang bisa dirasakan oleh adik kelas kita besok juga Kita guys. bisa terapin ke adik kelas, Yes, tapi yang jelas. diterapin yang positif, Nah, jangan yang negatif. Gitu, denger ya untuk teman-teman panitia, teman-teman organisasi yang lain kelas 10 ya, dengerin ya. Oke. Ya semoga kita semua bisa jadi senior yang baik ya. Dan Amin. intinya Amin. kita semua cuma pengen lingkungan kita ini di sekolah ini maupun di mana itu nyaman dan damai gitu ya kan. Yes. Jadi buat para senior, jadilah contoh yang baik, Baik. dan asik gitu. Yo, gak cuma baik ya, harus asik juga. Oke, harus asik, Biar harus bisa asik. cair gitu loh. Akrab. Yo, bener banget. Buat para junior juga
kalau bicara ya yang sopan, Jangan tapi sopan juga aja. berani, jangan malu atau takut gitu ya kan. Asal tetap sopan sih nggak apa-apa. Nah, aku mau terima kasih banget untuk kalian yang udah bisa hadir ke sini, Iya, sama-sama Mas Sama-sama. Michael. yang sudah Terima kasih buat repot-repot loh. udah nyemutin waktunya. Ya, aku juga mau terima kasih pada teman-teman yang udah dengarkan podcast ini. Semoga obrolan kita kali ini bisa bermanfaat atau minimal tuh bisa nemenin kalian lah yang lagi gabut, udah bingung mungkin drakornya udah selesai, nonton tayonya udah selesai, Upin Ipin selesai, sampai selesai, gabut, nonton ini aja. Iya, buat ngabuburit juga ini cocok banget kok. Ajak Asik tante gitu. kalian, opung kalian, mama kalian, tante kalian, semua kalian ajak, pacar kalian, gebetan kalian, HTS kalian. Kalau lagi galau gimana? Udah Mas? diam kamu diam. Tidak usah bahas. Oke. Udah lah guys, aku bingung. Pokoknya terima kasih untuk kalian semua. Jangan lupa share, like, subscribe, semua macam-macam. Share ke mama kalian, ke papa kalian, ke adik kalian, ke semua keluarga kalian. Oke? Oke. Cukup saja gak sih? Ya. Oke ya. Ya udah, makasih buat kalian semua ya, buat narasumber juga semuanya. Makasih, mungkin cukup segini aja ya. Ya kita sih juga berharap yang baik buat penonton juga ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.